Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang mulia dan terhormat kepada imam besar masjid, pengurus, tokoh-tokoh masyarakat, umumnya kepada segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang dunia akhir-akhirnya fana. Bicara tentang manusia hidup dalam dunia pasti mempunyai satu kepercayaan, yaitu beragama. Bicara tentang agama dan bangsa, itu tergantung pada pemuda-pemuda bangsa. Maka oleh karena demikian, pada kesempatan yang sangat singkat ini, sebelum kami membacakan 5 rukun dalam dua al-khutbah, kami irikan sedikit mau'izah hasanah dalam judul Peran Pemuda untuk Agama dan Bangsa. Para hadirin sekalian, masa muda adalah masa yang emas. Masa muda adalah masa yang berlian. Masa muda adalah masa yang memiliki mental yang baja. Masa muda adalah masa yang kuat, sebagaimana Al-Quran membicarakan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian manusia daripada masa yang lemah tatkala baik. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah masa lemah tersebut, Allah Ta'ala menjadikan masa yang kuat, yaitu masa muda. Tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaiba. Setelah masa muda tersebut, Allah Ta'ala kembali lagi menjadi masa lemah dan tua. Begitulah kehidupan manusia. Awalnya kecil, lemah, kemudian pada muda dan kuat, kemudian pada akhirnya lemah dan tua. Tak ubahnya seperti rembulan. Awalnya bulan kecil, pada pertengahan bulan purnama sempurna besarnya, pada akhirnya bulan kembali lagi mengecil. Maka begitulah kehidupan manusia. Maka manusia, pemuda-pemuda bangsa, di saat masa muda, itulah masa yang memiliki penuh potensi. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah masa mudamu kepada ketaatan, kepada kebaikan, kepada memperjuangkan agama dan bangsa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan, ikhtanid khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Salah satunya ialah syababakal qabla al-haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka para hadirin sekalian, masa muda harus kita mempergunakan sebaik-baik mungkin. Maka bila para pemuda bangsa sekarang ingin menjadi idaman bangsa dan agama, ingin menjadi yang diinginkan, yang dibutuhkan dalam agama dan bangsa, ketahuilah terhadap kita pemuda harus memiliki 4 perkara. Yang pertama, imannya harus kuat, akidahnya harus kuat. Sebab apa? Iman ini berkaitannya dengan hati. Kalau imannya kuat, imannya baik, hati pun akan mengikut baik. Kalau hati ini sudah baik, maka akan mengajak seluruh anggotanya untuk berbuat kebaikan untuk agama dan bangsa. Namun sebalik demikian, kalau seandainya iman kita itu lemah, akidah lemah, iman kita rusak, maka hati pun akan mengikut rusak. Kalau hati ini sudah rusak sebagai rajanya, maka akan mengajak seluruh anggotanya untuk berbuat kerusakan dalam agama dan bangsa. Maka para hadirin pemuda khususnya, marilah kita memperbaikan iman agar engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah semua perbuatan yang telah kita perbuatkan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan di hadapannya. Para hadirin, yang kedua, giat belajar ilmu agama dan rela berjuang untuk agama dan bangsa. Sebab apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, tabi'in,
ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mutabar. Mereka mampu menjagakan agama, mereka mampu menjagakan bangsa, mereka mampu mengembangkan agama, tak bukan dan tak lain melainkan masa mudanya belajar ilmu agama dengan giat dan rela berjuang demi agama dan bangsa. Kemudian yang ketiga, rajin beribadat dan taat kepada Allah. Maka tempat pemuda bukan nongkrong di tempat maksiat dan dosa, tapi tempat kita para pemuda ialah di majelis, di masjid, di taman-taman surga, yakni tempat-tempat untuk menimba ilmu agama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia dengan orang tua, sanak saudara, tetangga, orang yang terlebih tua dan yang terlebih kecil daripada kita. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan seorang yang membawakan ajaran agama Islam. Ia merupakan yang menyebarkan bendera yang bertulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ia merupakan seorang yang paling sempurna dalam membawakan ajaran agama Islam. Ia merupakan seorang yang paling sukses dalam segala urusan, tak bukan dan tak lain para pemuda-pemuda, melainkan di sisinya memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak yang mulia. Maka para hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para pemuda-pemuda, sekarang saatnya bukan bagi kita untuk menongkrong. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk tawuran. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk mabuk-mabukan. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda-pemuda, kalian merupakan generasi bangsa, maka marilah bangkit untuk bangsa, marilah bangkit untuk agama, marilah bangkit untuk Indonesia, Aceh di masa yang akan datang. Karena wahai para pemuda Islam, kalian merupakan harapan Indonesia dan Aceh, sebagaimana perkataan syubbalul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Maka kalau baiknya pemuda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, maka kelak besok bangsa kita akan baik, negara kita Indonesia, Aceh kita akan baik, dan agama kita akan dipegang oleh orang yang baik. Namun sebalik demikian, apabila para pemuda sekarang rusak, para pemuda sekarang melacur, pada pemuda sekarang berzina, pada pemuda sekarang mabuk, para pemuda sekarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemuda sekarang tak pernah belajar ilmu agama, maka bersiap kelak besok bangsa kita akan rusak, Indonesia, Aceh kita akan rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para pemuda-pemuda, jadilah engkau sebagai pemuda-pemuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pemuda-pemudi yang selalu menyampaikan kebenaran atas agama dan bangsa. Maka akhirnya kelak bangsa kita besok menjadi bangsa, menjadi agama, menjadi Aceh Indonesia, khususnya Aceh Timur selagi akan datang, menjadi makmur dan menjadi terlebih baik daripada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita ambilkan kesimpulan. Peran pemuda untuk agama, yang pertama harus memiliki iman yang kuat, giat belajar ilmu agama, berakhlak mulia, taat kepada Allah, yang pada akhirnya negara kita akan makmur kembali, akan berjaya kembali. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sekian dari kami para peserta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.